Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman semuanya dimanapun berada. Kali ini Aidil hadir di video yang kesekian kalinya ya. Tapi kali ini kita nggak bahas bahasa Jerman. Kita bakalan bahas tentang investasi. Nah, teman-teman semuanya, pasti teman-teman udah nggak asing lagi dengan istilah investasi bodong ya. Di mana banyak terlibat orang-orang besar di negeri ini gitu ya, Syaillah, negeri orang-orang besar di negeri ini gitu kan. Karena ada banyak affiliate investasi bodong yang akhirnya ditangkap dan dimiskinkan gitu kan. Nah sebenarnya mereka memang nggak punya harta sebanyak itu gitu. Jadi dimiskinkannya dari mana Aidil juga kurang paham. So kali ini Aidil bakalan em, kita sama-sama ini deh, sama-sama cari tahu, baca tentang investasi yang memang dikelola oleh negara gitu. Jadi otomatis untuk keamanannya sudah terjamin, terus juga dengan berbagai eh, keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh investasi tersebut gitu. Nah, kali ini Adil bakalan share tentang informasi sukuk retail seri SR 017 ya. Ini bacanya yang benernya Adil juga kurang tahu, tapi ini coba kita sama-sama pelajari aja ya. Nah, jadi ini teman-teman, informasinya itu asalnya dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Nah, jadi di tanggal 16 Agustus tahun 2022 itu, dan sekarang memang udah di launching ya rencana penjualan suku retail seri SR017. Jadi dalam rangka mendukung upaya pendalaman pasar keuangan domestik, pemerintah akan melakukan penjualan surat berharga syariah negara atau SBSN retail kepada investor individu secara online. Ya, jadi ESBN yaitu sukuk retail seri SR 017 dengan pokok-pokok ketentuan dan persyaratan sebagai berikut. Nah, jadi ada beberapa persyaratan yang harus kita ketahui terlebih dahulu teman-teman sebelum kita misalnya punya minat dan mau menginvestasikan uang yang kita miliki di sukuk retail ini gitu. Nah, kira-kira apa aja? Yang pertama itu penerbitnya perusahaan penerbit SBSN Indonesia. Jadi memang ini milik negara dan juga jenis akadnya apa? Akad ijarah aset to be list. Nah, terus masa penawarannya itu berapa lama? Pembukaannya itu di tanggal 19 Agustus, ini salah ketik nih berarti, tahun 2022, dan ditutup tanggal 14 September, berarti otomatis tinggal 2 hari lagi nih. Karena kebetulan Ideal record video ini tuh di tanggal 12 September 2022. So, jadi masih ada 2 hari lagi kalau misalnya teman-teman mau invest di suku retail ini, masih ada waktu 2 hari lagi gitu. Nah, jadi teman-teman, syarat yang lain itu apa aja? Yang pertama itu tanggal settlementnya itu tanggal 21 September 2022, bentuknya itu tanpa warkat dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Tenornya itu 3 tahun, maaf. Maksud ideal 3 tahun. Terus maturitinya 10 September 2025 gitu. Minimal nilainya itu 1 juta aja teman-teman ya. Nah, jadi nilai nominal per unitnya juga 1 juta. Jadi bisa bisa kita gunakan batas minimalnya dan maksimalnya itu memang besar juga ya, jumlahnya 5 miliar gitu. Terus imbal hasilnya itu 5,90% tetap gitu, sifatnya tetap. Nah, terus untuk kapan nih kalau misalnya kita udah invest di sini terus
kapan nih kita bisa dapat pengembaliannya atau bagi hasilnya itu. Jadi untuk tanggal pembayaran kupon pertamanya itu nanti akan dibayarkan di tanggal 10 Oktober tahun 2022 itu. Terus juga minimum holding period selama 3 kali pembayaran kupon. Jadi sampai dengan tanggal 10 Desember. Jadi Oktober, November, Desember. Jadi 3 kali pembayaran kuponnya. Gitu. Terus tradability mulai tanggal 11 Desember 2022 atau setelah berakhirnya minimum holding period. Jadi bisa diperjualbelikan itu nanti di atas tanggal 11 Desember gitu. Minimalnya kan minimum holding periodnya kan selama 3 kali pembayaran, otomatis selama 3 bulan tuh di hold dulu gitu. Selebihnya nanti baru bisa perjualbelikan gitu teman-teman. Terus underlying asetnya BMN dan juga proyek kegiatan kementerian, lembaga dan pada APBN 2022. Jadi untuk penyaluran dananya itu sendiri nanti itu akan dikelola oleh negara. Jadi sudah dijamin yang pertama itu aman dan juga sesuai dengan syariah karena ini seri yang syariahnya gitu teman-teman. Sebenarnya tujuan untuk pembuat atau dikeluarkan penerbitan untuk sukuk retail itu kenapa sih? Nah, mari kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Tujuan penerbitan sukuk retail seri SR017 adalah membantu membiayai APBN termasuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia dan memperluas basis investor dalam negeri. Penjualan sukuk retail seri SR 017 dilakukan secara online untuk mempermudah akses masyarakat berinvestasi di SBSN retail dan mendukung terwujudnya keuangan inklusif dengan mengusung tema pilihan berharga kuatkan bangsa dan tagar ya, investasi rakyat penuh manfaat. Pemerintah memberikan kesempatan kepada setiap warga negara Indonesia untuk dapat berinvestasi pada sukuk retail seri SR 017 sekaligus berpartisipasi dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Jadi selain kita berinvestasi, otomatis kita juga membantu negara dalam proses pembangunan pastinya gitu. Jadi selain investasinya aman, sudah dipastikan tidak bodong, kita juga bisa membantu pembangunan negara. Nah, ini menarik ini ya teman-teman ya. Mari kita baca lagi nih lanjutannya. Proses pemesanan pembelian sukuk retail seri SR 017 secara online dilakukan melalui 4 tahap. Nah, ini penting untuk kita tahu nih kalau misalnya punya minat untuk investasi di sukuk retail 017 ini. Yang pertama itu registrasi atau pendaftaran. Terus yang kedua pemesanan, terus pembayaran dan yang terakhir settlement. Nah, pemesanan pembelian disampaikan melalui sistem elektronik yang disediakan mitra distribusi yang memiliki interface dengan sistem ESBN. Sebelum melakukan pemesanan pembelian, setiap calon investor kiranya telah memahami memorandum informasi sukuk retail seri SR 17 ya, 017. Masyarakat yang berminat untuk berinvestasi, wah, Aidi lupa kasih lihat ke teman-teman ya, maaf ya. Jadi masyarakat yang berminat untuk berinvestasi di sukuk retail seri SR017 dapat mengakses website sukuk retail atau menghubungi 31 mitra distribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk melayani pemesanan pembelian secara langsung melalui sistem elektronik atau layanan online. Nah, ini bank yang diberi wewenang gitu ya. Ada 31 bank yang diberi wewenang untuk bisa melayani pembelian sukuk retail seri SR017 gitu. Nah, jadi informasi lebih lanjut bisa juga menghubungi Direktorat Pembiayaan Syariah. Nah, ini ada situsnya nih, ada websitenya nih. Nah, kita lihat websitenya ya. Ini informasinya mulai dari mengenal sukuk retail, produk sukuk retail
Sukuk negara retail atau sukuk retail adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu warga negara Indonesia sebagai pilihan investasi yang aman, mudah terjangkau, dan menguntungkan. SR017. Tagernya itu pilihan berharga kuatkan bangsa gitu ya. Karakteristiknya itu mulai dari untuk individu warga negara Indonesia. Jadi yang WNA nggak boleh, warga negara asing nggak boleh investasi di sini. Terus pengelolaan investasi dengan prinsip syariah, jadi tidak digunakan untuk hal-hal yang haram. Atau penyalurannya itu sesuai dengan syariah. Yang berikutnya pemesanan mulai dari 1 juta rupiah saja. Tenornya itu selama 3 tahun, imbal tetap dibayarkan setiap bulan. Imbalannya itu atau bagi hasilnya itu dibayarkan setiap bulan. Tapi ada holding selama 3 bulan tadi ya teman-teman ya. Terus dapat diperdagangkan di pasar sekunder antar investor domestik. Jadi bisa kita perjualbelikan lagi kalau misalnya kita nggak mau lanjut invest, kita bisa jual ke orang lain gitu. Nah, jadi investasi Anda untuk bangsa. Melalui investasi sukuk negara, pemerintah menawarkan kesempatan secara langsung kepada warga negara Indonesia untuk mendukung pembangunan nasional. Hasil investasi sukuk negara akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang menjadi investasi untuk merekat jalinan kebangsaan menuju bangsa yang mandiri. Wah, ini bagus banget nih ya kalau misalnya teman-teman ketakutan nih, udah ada dananya nih tapi ketakutan untuk invest di suatu bisnis, ini salah satu jawabannya nih kayaknya ya teman-teman ya. Terus juga kesesuaian syariah sukuk retail. Jadi sukuk retail dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur maisir atau judi, gharar, ketidakjelasan, dan riba atau usuri, serta telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional atau Majelis dan juga Majelis Ulama Indonesia DSN MUI. Penerbitan sukuk retail menggunakan struktur akad ijarah aset to be list. Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat barang milik negara untuk disewakan kepada pemerintah serta mengadakan proyek untuk disewakan kepada pemerintah. Imbalan berasal dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut. Gitu. Terus apa aja nih keuntungan dari berinvestasi di sukuk retail? Nah, mari kita lihat nih. Pokok dan imbalan dijamin oleh negara, itu yang pertama. Terus yang berikutnya, tingkat imbalan kompetitif lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN. Nah, jadi daripada kita investnya di bank, mending di sukuk retail. Walaupun ada holdingnya, tapi kan nah deposito juga ada holdingnya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa bandingkan dan juga teman-teman mencari solusi yang paling cerdas, pastinya ini menjadi salah satu solusi yang bisa teman-teman pilih nantinya. Terus tingkat imbalan tetap, jadi sifatnya tetap gitu. Karena yang namanya yang kalau misalnya kita invest di suatu bisnis, kan kita nggak tahu nih, masih spekulatif. Sedangkan ini sudah jelas nih di apa namanya, tadi digunakan untuk kegiatan investasinya itu untuk mana tadi ya, Aidil ada sempat baca. Nah, berdasarkan keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut, jadi akan digunakan untuk kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat barang milik negara untuk disewakan. Jadi yang namanya sewa menyewa kan sifatnya sudah pasti gitu ya. Misalnya penyewaan selama 1 tahun ke depan atau berapa lama ke depan, pasti sudah pasti penyewaannya, otomatis berarti nanti imbalannya juga sifatnya tetap gitu. Tapi bukan berarti seperti eh, bunga dari bunga apa atau apa bunga yang kita kenal dengan istilah riba sekarang ya teman-teman. Jadi itu berbeda karena ini lebih kepada teknis, kita melihat bahwa wah investasinya ini untuk sewa menyewa milik negara gitu kan. Nah,
Terus juga imbalan dibayar tiap bulan. Jadi setiap bulan imbalannya itu dibayarkan, dapat diperdagangkan di pasar sekunder antar investor domestik. Gitu. Jadi bisa diperjualbelikan nanti. Cukup hanya dengan 1 juta Anda sudah bisa berinvestasi di sukuk retail. Sedangkan mendukung keuntungan lainnya nih, kita mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Jadi sudah jadi pahlawan negara juga nih, kita membantu untuk mendukung proses pembangunan nasional. Dan yang terakhir adalah akses investasi sesuai dengan prinsip syariah. Nah, jadi tujuan utama penerbitan sukuk retail adalah untuk membiayai APBN dan membiayai pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia. Imbal hasilnya itu 5,90%. Maksud saya, jadi teman-teman kalau misalnya punya dana yang mau diinvestasikan, semoga ini bisa sangat-sangat membantu informasinya untuk teman-teman ya. Jadi kalau mau registrasi itu nanti prosesnya seperti ini, terus pemesanannya, pembayarannya, timelinenya juga mulai dari 19 Agustus, terakhir di tanggal 21 September. Untuk mitra distribusinya juga banyak. Nah, salah satunya Aidil bakalan share informasi dari website Bank Syariah Indonesia ya. Jadi Bank Syariah Indonesia menjadi salah satu yang ditunjuk oleh negara untuk menyalurkan sukuk negara retail seri SR017 ini. Jadi silahkan teman-teman cari tahu lagi lebih lanjut atau akses website Bank Syariah Indonesia gitu. Ya. Semoga informasi yang Aidil bagikan barusan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan juga share video ini. Dan subscribe pastinya. Nyalain notifikasinya biar teman-teman selalu dapat informasi terupdate dari YouTube channel Aidil Ifar. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.